Yuk, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok berapa ya? Ingin menjelaskan tentang jurnal kami. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu dari saya sendiri, Arsawan Subanji. Perkenalkan, nama saya Ibti Tandia Ulhak. Kenalkan nama saya Fedrian Sanugraha. Ya, di sini kita membuat jurnal tentang perhitungan penjualan mobil menggunakan model kecerdasan buatan linear regression. Oke, yang pertama kita jelasin pendahuluannya di sini udah sesuai. Mulai dari tinjauan pustaka yaitu pada 2.1 yaitu metode regresi ini linear. Metode regresi linear adalah teknik analisis statistik yang umum digunakan untuk memahami hubungan linear antara variabel independen, variabel prediktor, dan variabel dependen atau variabel respons. Dengan sejarah perkembangannya yang dimulai dari karya Francis Galton pada abad ke-19, metode ini telah diterapkan luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu alam, kedokteran, dan teknik. Regresi linear telah membuktikan diri sebagai alat analisis yang kuat dan serbaguna dalam ilmu pengetahuan. Memvalidasi penelitian ilmiah dengan memberikan prediksi dan interpretasi hasil yang mudah dipahami. Selanjutnya pada 2.2 yaitu ada data mining. Data mining adalah proses penting dalam menggali wawasan dan pengetahuan berharga dari data yang besar dan kompleks. Pendekatan ini menggunakan berbagai teknik analisis seperti klasifikasi, clustering, asosiasi, dan analisis anomali dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, keuangan, ilmu sosial, dan lainnya. Data mining telah membantu mengidentifikasi pola, meramalkan tren, dan menemukan informasi tersembunyi yang berharga. Dengan kemampuannya dalam mengolah dan memanfaatkan data secara efisien, data mining menjadi alat penting bagi organisasi dan individu dalam mengambil keputusan yang cerdas dan mendapatkan wawasan baru dari dunia data yang semakin berkembang. Ada 2.3 yaitu dataset. Dataset adalah kumpulan data yang terdiri dari berbagai informasi yang saling terkait, seperti angka, teks, atau gambar, yang diambil dari satu atau berbagai sumber. Dalam penggunaan dataset, penting untuk memperhatikan etika dan privasi data, terutama jika dataset mengandung informasi pribadi atau sensitif. Penanganan data dengan aman dan kepatuhan terhadap peraturan tentang privasi menjadi perhatian utama. Selain itu, kualitas dataset juga berperan penting dalam menentukan akurasi dan kehandalan hasil analisis. Proses pembersihan data dan penanganan outlier harus dilakukan dengan cermat agar data yang digunakan untuk analisis adalah data yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Dengan demikian, dataset yang baik dan penggunaan yang etis akan mendukung pengembangan solusi yang efektif dan bermanfaat bagi berbagai kepentingan dan pemecahan masalah di berbagai bidang. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Dari yang pertama dalam tahapan memulai, lalu ada studi literatur, identifikasi masalah, analisis dataset, dan hasil pembahasan hingga selesai. Lalu yang pertama, studi literatur memiliki tujuan untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat pemilihan metode penelitian dan tema yang telah dipilih dengan mengumpulkan referensi literatur yang berhubungan dengan metode regresi linear. Dengan melakukan studi literatur ini, diharapkan penelitian dapat disusun dengan baik dan mendalam, serta memberikan dasar yang kuat dan dukungan yang kokoh untuk analisis dan temuan dalam penelitian ini. Yang kedua ada identifikasi masalah, yaitu memahami kebutuhan dari objek penelitian yang akan diselidiki, serta memahami permasalahan yang ada pada objek tersebut melalui pelaksanaan penelitian.
Hal ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan dan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang pendekatan yang telah diterapkan sebelumnya dan mengatasi masalah serupa. Dan yang ketiga ada analisis dataset. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap dataset yang telah didapat dari Kaggle sebagai sumber data utama penelitian. Dataset berupa file CSV yang nantinya akan diolah pada tahap selanjutnya dan memiliki tujuan untuk memahami isi dataset yang relevan dengan tema penelitian yaitu penjualan mobil. Lalu yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Hasil akhir yang didapat dengan menggunakan regresi linear akan digunakan sebagai referensi untuk memahami prediksi penjualan produk, yaitu mobil, dengan memanfaatkan dari hasil regresi linear. Perusahaan mobil di Amerika dapat melakukan perencanaan dalam mengelola persediaan dan membuat strategi pemasaran yang lebih efektif dalam memaksimalkan penjualan mobil. Berikutnya ada hasil dari pembahasan dataset dari penelitian kali ini diperoleh tentang penjualan mobil dari Kaggle. Atas. Lalu untuk yang kedua adalah proses regresi, di mana dalam proses ini akan diketahui koefisien dan juga intercept terhadap perhitungan regresi linear dengan menggunakan Jupyter Network. Seperti yang dapat dilihat di bawah, koefisien yang dihasilkan adalah 9,0,9 dan juga interceptnya adalah min 0,05. Setelah diketahui koefisien dan juga interceptnya, maka diketahui regresinya seperti di bawah. Lanjut. Setelah melakukan proses regresi, maka akan dilakukan perhitungan MAE atau mean absolute error untuk menghitung nilai rata-rata kesalahan absolut dari data yang diprediksi. Dan hasil ujinya adalah 507,2 dengan keakuratan R2 score 0,6. Hal ini berarti bahwa data yang sudah diuji adalah data yang akurat. Lalu untuk yang terakhir ada kesimpulan, koefisien yang dihasilkan adalah 9,069 yang mengindikasikan besarnya perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Lalu interceptnya bernilai 0,05, sedangkan MI yang didapatkan sebesar 507,12 dengan nilai R2 score sebesar 0,66, yang berarti metodenya sudah akurat. Dan mendapatkan kesimpulan bahwa harga lebih berpengaruh pada tingkat penjualan daripada variabel yang lain yang ada di data tersebut. Lalu untuk status submisi jurnal kami untuk saat ini masih berstatus draft karena website yang digunakan untuk mempublish jurnal masih down. Apabila nanti sudah ada submitnya akan kami sertakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.